Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 2.1. Menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Kami dari kelompok 3. Kiki Anggraini, Minarni, Sukriyadi. Skenario pembelajaran yang dianalisis sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid
yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Itulah salah satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan pemandu sebagai berikut. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yang pertama adalah kesiapan belajar. Ini dibuktikan Pak Kasim mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya. Yang kedua adalah minat belajar. Ini dibuktikan dengan pembelajaran yang variatif dan menarik. Mampu memenuhi minat belajar murid. Memotivasi murid. Ciptakan kesepakatan belajar untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, profil belajar. Hal ini dibuktikan dari gaya belajar, yaitu media yang beragam. Budaya, yaitu ekspresif. Lingkungan, yaitu kelas tenang dan pencahayaan yang bagus. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu melihat data atau informasi terkait murid, membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Setiap jawaban pertanyaan murid diperhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah strategi diferensiasi konten. Hal ini dibuktikan guru menyiapkan beberapa macam sumber belajar seperti poster, sebuah video singkat, artikel sederhana, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Buat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Strategi diferensiasi proses. Murid bekerja secara berkelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Setiap kelompok berbeda-beda kegiatannya. Ada membaca buku teks, baca artikel, jawab kartu-kartu pertanyaan, mengamati poster, mendiskusikan dan membuat ringkasan. Memperhatikan jawaban dan pertanyaan murid untuk menggunakan informasi tersebut dalam menyesuaikan tingkat bantuan yang akan diberikan kepada murid atau berdiferensiasi proses. Strategi diferensiasi produk. Membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Namun dalam membuat model ini tidak ada pembahasan khusus mengenai
model-model apa saja yang diselesaikan murid untuk menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut melakukan penilaian melalui pra-assessment dengan melihat data atau informasi murid dan melakukan persepsi berupa tanya jawab dan contoh-contoh tentang sistem. Asesmen formatif atau asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Observasi kegiatan kelompok dan memantau pemahaman murid. Membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dilakukan dengan memberikan tugas membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Itulah jawaban dari pertanyaan pemandu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.